Pada abad ke-18 di Eropa, ada wanita berkulit hitam yang mengalami hal paling mengerikan dalam hidupnya. Ia diperbudak untuk pertunjukan sirkus akibat bentuk tubuhnya yang abnormal. Inilah Sarah Baartman, budak penghibur dari Afrika yang mengungkap sisi gelap Eropa. Sarah Sarji Baartman lahir pada tahun 1789 di sekitar Kamdebo dekat Sungai Gamtos di Eastern Cape, Afrika Selatan, di mana tepatnya dia ini tinggal bersama kelompok pengembala ternak masyarakat Khoi-Khoi. Masa kecil Sarah ini terbilang cukup menyedihkan kehidupannya, di mana di usianya yang masih belia dia ini harus kehilangan kedua orang tuanya. Dengan kondisi tersebut di usia dini ia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja sebagai ART, asisten rumah tangga. Dan kemudian tak lama setelah itu Sarah ini memutuskan untuk menikah dengan laki-laki yang juga dari suku Khoi-Khoi. Dari perkawinannya tersebut mereka ini dikaruniai seorang anak, akan tetapi ternyata nasib baik ini tidak berpihak kepada Sarah, di mana bayi yang telah dinantikannya tersebut justru meninggal dunia beberapa hari pasca kelahiran. Dan tak hanya kehilangan anaknya beberapa lama setelah itu juga dia ini kehilangan suaminya. Pada waktu itu suku Khoi-Khoi ini yang mengalami penjajahan Belanda, di mana warga di sana ini dipaksa untuk kerja kayak semacam kerja rodi gitulah. Karena terlibat konflik dengan penjajah tersebut suami Sarah ini oleh pihak Belanda. Segera setelah itu Sarah yang hidup sebatang kara ini pun kemudian dijual sebagai budak kepada seorang pedagang bernama Peter William Caesar yang membawanya ke Cape Town, di mana dia ini menjadi pelayan. Pada saat itulah dia ini diberi nama Sarji, sebuah nama kecil dalam bahasa Belanda untuk Sarah. Beberapa waktu setelah ia bekerja sebagai budak tepatnya pada tahun 1810, seorang laki-laki bernama Hendrik yang tak lain merupakan saudara dari majikannya Sarah bersama dengan rekannya bernama William Dunlop yang bekerja sebagai ahli bedah perkapalan dari Inggris melakukan sebuah kunjungan untuk menemui Peter Caesar. Bersamaan dengan itulah mereka ini juga bertemu dengan Sarji dan terkesima ketika mereka ini melihat postur tubuhnya. Bagi mereka bentuk fisik yang dimiliki oleh Sarji itu merupakan suatu keanehan dan juga sangat jauh dari standar kecantikan orang-orang Eropa. Jadi kondisi yang terjadi pada fisik Sarji ini disebut dengan steatophagia, yaitu sebuah kondisi di mana tubuh Sarah ini mengalami penumpukan lemak yang berlebih sehingga menyebabkan ini terlihat sangat menonjol. Melihat adanya keunikan yang dimiliki Sarji ini kemudian Dunlop ini memikirkan sebuah ide yang licik, yaitu memanfaatkan tubuh Sarji sebagai alat untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 20 Maret 1810 terjadi sebuah kesepakatan antara Peter Caesar dan Dunlop untuk memindahkan kepemilikan atas Sarji dan membawanya ke Inggris. Sarji ini dijanjikan oleh mereka bahwa ketika ia keluar dari Afrika Selatan dan berangkat menuju Eropa, maka ia akan segera terbebas dari kemiskinan. Tanpa pikir panjang Sarji pun langsung menyetujui tawaran tersebut dan menandatangani kontraknya. Setelah berhari-hari diangkut dengan kapal akhirnya mereka tiba di Eropa. Setibanya di kota London mereka ini langsung membawa Sarji ke museum. Kenapa kok ke museum? Jadi ternyata Sarji ini mau dijual ke museum. Gila, parah banget gak sih? Untungnya sih tawaran tersebut langsung ditolak oleh pihak museum karena mereka ini tidak membeli manusia. Jadi Sarji ini kayak dibohongin gitu. Ternyata isi kontrak ini tidak sesuai dengan perkataan yang telah dijanjikan. Sarji yang buta huruf dengan gampang tertipu oleh manusia-manusia yang gak beradab ini. Dan gak sampai di situ saja meskipun ditolak pihak museum manusia jahanam ini tetap bersikeras menjual Sarah.
Mereka ini ya tidak ingin kembali dengan tangan kosong dong. Untuk itu ya keduanya ini mencari cara agar Sarah ini bisa tetap terjual. Hingga akhirnya ya terciptalah ide busuk mereka. Mereka ini bekerja sama dengan salah satu saudagar pemilik pertunjukan freak show, yaitu sebuah pertunjukan aneh semacam sirkus ya, yang mana pemainnya itu direkrut dari orang-orang yang memiliki keterbatasan. Dan fun fact-nya ya, pertunjukan semacam kayak gini itu udah biasa di Eropa pada waktu itu, bahkan eksis banget. Ya gimana lagi ya, dulu nggak ada TV atau YouTube, jadi hiburannya ya kayak gitu. Di dalam freak show tersebut ya, Caesar dan Dandelop ini yang meraup keuntungan yang luar biasa besar akibat pameran yang mereka lakukan dengan tubuh Sarah. Dengan menggunakan nama panggung Hottentot Venus ya, popularitas Sarah ini semakin meningkat. Sarah ini ya dipaksa untuk dapat memperlihatkan tubuh setengah. Bahkan bagi mereka yang bersedia untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi, mereka ini memperbolehkan untuk bagian tubuh Sarah yang mereka sukai. Akan tetapi ya, pameran tersebut ini yang mendapatkan penentangan dari pengadilan Inggris. Sehingga pada tahun 1814 mereka ini berkunjung ke negara Prancis dan menjual Sarah kepada seorang pelatih sirkus hewan bernama Rex. Dengan terbebasnya Sarah dari Caesar ya, Sarah ini mengira bahwa kehidupannya kan akan menjadi lebih baik dong dari sebelumnya. Namun sekali lagi ya, ekspektasinya ini tidak benar-benar terwujud. Kehidupannya ini ya justru menjadi memburuk di tangan Rex. Dalam freak show di Prancis ya, Sarah ini dieksploitasi lebih parah lagi. Sarah ini ya dipakaikan sebuah kalung kerangkeng yang dilingkarkan pada lehernya, diperlakukan layaknya binatang. Dan bahkan ya, Sarah pun ini dipaksa untuk tampil di depan penonton selama hampir 11 jam lamanya. Setahun kemudian ya, tepatnya tanggal 29 Desember 1815, Sarah Baartman ini dinyatakan meninggal dunia pada usia yang masih muda, yaitu saat usianya 26 tahun. Tidak diketahui secara jelas ya mengenai penyebab kematian Sarah. Ada beberapa yang mengatakan penyebabnya ini adalah alkoholisme, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ia meninggal karena penyakit sifilis. Ketika meninggal ya, kayak kalian berpikir udah selesai nih penderitaan Sarah. Enggak, bahkan setelah meninggal pun ya, Sarah ini tetap dijadikan objek, tepatnya sebuah objek penelitian. Pada tahun 1817, George Cuvier yang semula pernah meminta untuk menelitinya ya sewaktu masih hidup, kemudian ia ini membedah tubuh Sarah dan mengambil beberapa organ tubuhnya seperti otak, tengkorak, dan juga alat vitalnya yang kemudian diawetkan dan dipajang ke sebuah museum manusia hingga tahun 1974. Dan akhirnya baru pada tahun 2002 ya, ketika Afrika Selatan berada di bawah pimpinan Nelson Mandela, jenazah Sarah Baartman ini ya dapat dipulangkan dengan tenang ke tempat asalnya, yaitu di Afrika Selatan. Ya, jadi kayak gitu ya kisah dari Sarah Baartman, wanita Afrika yang menjadi korban eksploitasi orang Eropa. Gimana menurut kalian kisah yang satu ini? Wah, aku nggak bisa berkata-kata lagi sih, kok bisa ada orang sekeji itu, dan lebih parahnya lagi yang nonton kok bisa. Ini sebenarnya aku nyantumin beberapa aja, sebenarnya banyak lagi ya perlakuan-perlakuan yang tidak adil kepada Sarah Baartman. Aduh, nggak tahu lagi ya dengan kasus ini. Ya kita doakan saja ya, semoga Sarah Baartman ini mendapat tempat terbaik di sana. Dan semoga ya kasus kayak gini nggak terulang kembali. Dan BTW untuk Pak Nelson Mandela, sumpah Anda keren banget. Ya jadi kayak gitu ya video kali ini ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah!